Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan judul Medical Chain Secure Medical Blockchain. Uh, Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Raditya Berputra Syamil dengan NIM akhir 074. Saya Muhammad Asyadili dengan NIM akhir 078. Saya Taraka Zubir Gama dengan NIM akhir 069. Saya Hadi Nur Hasan Dharma dengan NIM akhir 067. Saya Riki Satriat Maja dengan NIM akhir 070. Baik, kita langsung masuk ke pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang. Latar belakangnya itu rekam medis elektronik merupakan komponen kritis dalam ekosistem layanan karena data yang terkandung di dalamnya mencangkup informasi sensitif pasien seperti riwayat penyakit, diagnosis, dosis obat, serta identitas dokter. Keakuratan dan keutuhan data ini bukan sekedar kebutuhan administratif, melainkan menyangkut keselamatan jiwa secara langsung. Kesalahan dosis akibat data yang dimanipulasi misalnya dapat berakibat fatal. Sistem rekam medis konvensional yang berbasis data terpusat menyimpan kelemahan mendasar, yaitu seluruh data bergantung pada satu titik kontrol. Jika titik tersebut dikompromi oleh pihak tidak bertanggung jawab, baik melalui serangan cyber, kelainan administrator, maupun manipulasi internal, maka integritas seluruh rekam medis dapat rusak tanpa ada mekanisme yang mampu mendeteksinya secara andal. Lebih jauh lagi, sistem terpusat tidak menyediakan jejak audit kriptografis yang dapat membuktikan secara matematis bahwa data tidak pernah mengalami perubahan sejak pertama kali dicatat. Di sisi lain, perkembangan teknologi kriptografi dan arsitektur terdistribusi membuka peluang untuk membangun sistem rekam medis yang mampu mendeteksi setiap upaya manipulasi data secara otomatis dan instan. Teknologi blockchain telah membuktikan bahwa data yang dirantai secara kriptografis menggunakan fungsi hash atau satu arah dan ditandatangani secara digital tidak dapat diubah tanpa meninggalkan jejak yang jelas terdeteksi. Prinsip ini relevan dan dapat diadaptasi ke dalam konteks pengelolaan rekam medis elektronik lintas fasilitas kesehatan atau Faskes. Namun demikian, implementasi blockchain seperti Ethereum atau Bitcoin tidak serta-merta cocok untuk lingkungan rekam medis karena alasan privasi data pasien, latensi konfirmasi transaksi, dan biaya operasi. Karena alasan privasi data pasien, latensi konfirmasi transaksi, dan biaya operasional. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah Purwarupawa atau prototype yang mengadopsi prinsip-prinsip kriptografis serupa dengan arsitektur blockchain, yakni kriptografi asimetris RSA untuk autentikasi dokter dan hashing SHA-256 untuk integritas rantai data, namun dirancang khusus untuk lingkungan jaringan lokal antar Vaskes. Inilah motivasi utama kami dalam perancangan sistem med chain lokal. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama ada kerentanan integrasi data dapat Yang pertama ada kerentanan integrasi data pada sistem terpusat. Yang kedua, tidak adanya mekanisme autentikasi berbasis kriptografi per entry rekam medis. Yang ketiga, ketiadaan jejak audit kriptografis yang tahan manipulasi. Yang keempat, risiko gagal tunggal dalam arsitektur terpusat. Yang kelima, kurangnya simulasi dan pembuktian empiris terhadap ketahanan mekanisme kriptografi rekam medis. Selanjutnya di sini ada perumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana merancang mekanisme pendatanganan digital berbasis kriptografi asimetris RSA 2048 yang dapat memverifikasi keaslian identitas dokter penerbit dan membuktikan bahwa entry rekam medis belum mengalami perubahan sejak ditandatangani. Yang kedua, bagaimana membangun struktur rantai data kriptografis berbasis function hash SHA-256
yang mampu mendeteksi secara otomatis setiap upaya manipulasi pada satu atau lebih blok rekam medis dalam rantai. Yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan komponen kriptografi dan struktur rantai data tersebut ke dalam arsitektur jaringan terdistribusi lokal yang mensimulasikan sinkronisasi antar node fasilitas kesehatan dengan menerapkan long chain rule. Yang keempat, bagaimana membuktikan secara empiris melalui simulasi serangan bahwa sistem yang dibangun mampu mendeteksi skenario ancaman nyata meliputi data tampering, signature forgery, dan hash chain break. Selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama, merancang dan mengimplementasikan modul kriptografi asimetris berbasis RSA 2048 untuk menghasilkan pasangan kunci per fastcache. Menandatangani setiap entry rekam medis dengan skema PKCS1V15 plus SHA-256 serta memverifikasi keaslian tanda tangan tersebut secara otomatis. Yang kedua, membangun struktur blok rekam medis dan mekanisme rantai SHA-256. Yang ketiga, mengembangkan back-end API terdistribusi menggunakan Fast API. Yang keempat, membangun dashboard web interaktif yang memungkinkan pengguna melakukan input rekam medis baru, memvisualisasikan rantai blok secara real-time, dan menjelaskan simulasi audit keamanan langsung dari antarmuka grafis. Yang kelima, membuktikan efektivitas sistem melalui simulasi serangan terkontrol, mencangkup skenario manipulasi data tanpa tanda tangan ulang, pemalsuan tanda tangan oleh pihak yang tidak berwenang, dan pemutusan rantai hash akibat pengubah konten blok. Selanjutnya ada manfaat. Di sini ada manfaat akademis, yaitu penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang keamanan sistem informasi kesehatan, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip kriptografi asimetris dan struktur data berantai sebagai alternatif mekanisme integrasi data yang lebih kuat dibandingkan pendekatan konvensional. Yang kedua, manfaat praktis bagi pengembang sistem. Prototipe ini menyediakan cetak biru arsitektur yang dapat diadaptasi oleh pengembang sistem informasi rumah sakit untuk mengintegrasikan lapisan keamanan kriptografis ke dalam sistem rekam medis yang sudah ada, tanpa harus bergantung pada infrastruktur blockchain publik yang mahal dan kompleks. Selanjutnya, manfaat bagi fasilitas kesehatan. Sistem yang dikembangkan mendemonstrasikan cara nyata untuk meningkatkan kepercayaan terhadap keabsahan rekam medis elektronik lintas vaskes. Selanjutnya, yang keempat, manfaat bagi keselamatan pasien. Pada tingkat paling fundamental, sistem ini akan melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa data dosis obat, diagnosis, dan riwayat perawatan yang tercatat tidak dapat diubah tanpa terdeteksi risiko kesalahan medis akibat manipulasi atau korupsi data rekam medis dapat diminimalkan secara signifikan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam simulasi yang bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izinkan saya ambil alih untuk mempersingkat waktu. Saya akan menjelaskan sedikit saja. Di sini kita berada di bagian beranda di mana kita dapat membuat janji temu dan dapat melihat layanan. Bisa diklik lihat layanan. Nah, layanan medis kami di sini ada pilihan seperti poli dan spesialisasinya, ada kardiologi, neurologi, pediatri, dan semacamnya. Dan kita juga dapat memilih dokter spesialis yang dapat kita minta janji temu, bisa diklik dokter. Terima kasih. Nah, di sini seperti ada dokter Arjuna, terus dokter Sari Dewi, dan di sini juga dijelaskan mereka sudah berapa tahun bergelut di bidang kedokteran ini. Berikutnya ada artikel yang dimana
Mohon dibuka. Maaf, artikel. Ya. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan penjelasan artikel sederhana untuk orang-orang awam yang mudah dipahami, yang sudah tentu saja dibuat oleh para dokter yang sudah dipercaya. Nah, memasuki pilihan utama kita yaitu blockchain ledger, bisa dibuka. Baik. Nah, di sini kita dapat melihat status dan overview-nya di mana kita dapat me-hash sendiri dan melihat juga total blok, rekam medis, dan juga hasil hash-nya di input rekam medis. Oh. Nah, sini kita juga dapat menambahkan data pasien dan juga data klinis maupun eh, kebutuhan lainnya. Ya, dan di sini seperti yang dapat dilihat, kita dapat menyimpan ke blockchain yang akan dilanjutkan ke visualisasi rantai. Maaf, bisa bisa lanjut. Nah, di sini dapat dilihat ada beberapa blockchain yang memang sudah ada tergabung dari awal, yang sudah terdaftar. Dan berikut ada audit dan simulasinya. Nah, ini seperti kita pilih blok, terus field targetnya dan dokternya. Ya, itu apakah ada dimanipulasi atau tidak dan bagaimana. Dan jika tidak, maka dia akan mendapatkan kesimpulan keamanan. Seperti itu. Berikutnya saya berikan ke teman saya. Ya, jadi di sini untuk API yang digunakan pada MedChain Hospital ini eh, terdiri dari 8 endpoint utama yang diimplementasikan. Itu yang pertama ada get chain, di mana itu digunakan untuk mengambil seluruh rantai blok yang tersimpan di ledger lokal node ini. Di sini kita bisa melihat setiap blok memiliki block hash dan previous hash yang saling terhubung. Lalu yang kedua ada endpoint validate untuk memvalidasi dua hal sekaligus. Ini digunakan untuk melihat keutuhan rantai hash SHA-256 dan keabsahan tanda tangan digital RSA dari eh, kode dari yang diberikan oleh Adi. Lalu ada get summary di sini untuk menampilkan ringkasan status node seperti identitas vaskes, jumlah blok, dan status integritas rantai secara keseluruhan. Lalu ada post record di sini digunakan untuk menginput rekam medis baru seperti yang digunakan dalam UI input rekam medis. Nah, lalu ada post temper ini digunakan untuk melakukan simulasi serangan manipulasi data seperti yang ada di audit dan simulasi. Lalu ada post API reset itu digunakan untuk reset ulang data, jadi kita bisa melakukan simulasi berulang kali. Lalu ada get peers untuk menampilkan daftar node rumah sakit lain yang terdaftar sebagai peer jaringan. Lalu ada post sync untuk mekanisme sinkronisasi data antar node. Mungkin untuk yang selanjutnya bisa dijelaskan sama. Oke, sekarang kita bisa ke input rekam medis. Nah, jadi di sini kita akan menginput data rekam medis pasien sesuai yang ada di situ. Bisa ada diagnosanya, nama dokternya, resep dosis, segala macam. Nah, agar aman, kita menggunakan enkripsi asimetris, yaitu RSA. Jadi di sini, tanpa kita punya private key, maka seorang penyerang tidak akan bisa mengambil data yang sudah kita encrypt di sini. Jadi private key-nya hanya rahasia, didistribusikan secara cuma orang-orang tertentu di Fastcash yang punya. Nah, public key-nya itu didistribusikan ke jaringan pakai node yang tadi udah dijelasin dan nanti akan memverifikasi keaslian tanda tangannya ini. Jadi nanti fungsi generate key bisa menggenerate key pair RSA dengan yang udah standar 2048 bit gitu. Jadi lumayan besar dan susah untuk dijebol kalau memang mereka mencoba. Nah, terus sebelum data rekam medis ini nanti
ditandatanganin, nah dia itu harus diubah dulu jadi string baku. Soalnya kalau nggak kita ubah jadi string baku, urutan key value-nya di dictionary-nya nanti bisa berubah-ubah gitu. Nah, kalau berubah-ubah nanti bisa menghasilkan signature yang berbeda walau isinya sama. Nah, jadi perlu kita sortir semua key berdasarkan alfabet dan juga menghapus spasi kosongnya. Jadi nggak perlu ada string payload-nya dan selalu konsisten 100% nanti. Nah, setelah itu baru kita menandatangani data yang udah kita encrypt ini. Jadi nanti kalau ketahuan diubah-ubah bakal kelihatan gitu. Tanda tangannya bukan ini nih gitu. Jadi payloadnya itu string yang udah di encode tadi lalu jadi di hash pakai SHA-256. Nah, baru nanti dari situ bakal dapat sidik jarinya. Nanti kunci privatnya nge-enkripsi hash tersebut ditambahin padding juga menghasilkan signature baru yaitu byte binary. Nah, dari signature binary ini nanti dikonversi lagi ke format string heksadesimal menggunakan signature to hex biar aman dikirim via JSON. Nah, kalau udah ditandatanganin, ketika node lain menerima rekam medis, mereka akan verifikasi dulu nih tanda tangannya pakai fungsi verify signature kita punya. Nah, nanti kalau ada satu karakter aja yang diubah pada data medis, bakal ketahuan. Karena hash data yang baru itu nggak cocok sama hash yang udah dideskripsiin di signature itu. Nanti hasilnya akan false. Terus kalau penyerang coba menandatangani pakai kunci privat lain, akan berbeda karena kita punya kunci privat sendiri gitu. Nanti kalau diverifikasi akan keluar false. Nah, setelah udah ditandatanganin, agar lebih aman lagi, kita juga mensimulasikan pakai rantai-rantai data yang mirip seperti blockchain, seperti yang kalian bisa lihat. Untuk blockchain, saya serahkan ke teman saya. Oke, di sini saya bertugas untuk membuat blockchain-nya, yang mana saya membuat dua komponen utama, seperti yang bisa dilihat tadi di simulasi itu udah di simulasikan semuanya. Jadi di sini saya membuat dua komponen utama. Yang pertama itu adalah medical block, yang menjadi wadah suatu entry rekam medis. Jadi isinya itu ada data pasien, timestamp, tanda tangan dokter, dan hash block sebelumnya. Kemudian yang kedua itu ada kelas medical ledger. Dia itu mengelola seluruh rantai blok dari awal hingga akhir. Dan untuk menjaga keutuhan datanya, kami menggunakan SHA 256. Jadi setiap blok itu dihitung hashnya dari kombinasi data pasien, timestamp, signature yang tadi udah dikirim lewat form. Dan kemudian juga ada previous hashnya. Nanti hasilnya itu jika ada satu data aja yang diubah, hashnya itu bakal berubah dan rantainya itu pasti langsung putus. Saya juga ada juga menyediakan fungsi isChain valid untuk memvalidasi seluruh rantainya dan juga ada to JSON dan from JSON agar data ledger ini itu bisa dikirimkan antar node. Di sini kita punya simulasi tempering, yaitu memalsukan data. Jadi kalau bisa dicoba, kita pilih siapa yang mau dipalsukan, misal si Budi, lalu kita palsukan diagnosa. Nah, kita jalankan tempering. Oke, di sini tempering udah dijalankan, datanya sudah dikirim ke center. Nah, kalau kita cek integritasnya, nah ini terdeteksi dimanipulasi. Kenapa? Karena setelah dihitung ulang, hash-nya itu berbeda. Kenapa hash-nya bisa berbeda? Karena si penyerang ini dia nggak punya private key kita. Jadi dia saat menyerang, dia menggunakan private key yang lain dan dia data yang masuk itu hash-nya jelas berbeda sama punya kita. Karena kalau hash itu ditempering diubah satu karakter pun, maka hasilnya akan berbeda. Dengan blockchain ini dan juga enkripsi tadi, kita benar-benar memastikan bahwa data kita itu asli dan tidak bisa diubah sama sekali. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.